Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1251 sampai bab 1260. Dan siapa kamu? Tanya Geralt sambil memandangnya dengan santai. Memukul kepala seseorang sebagai salam. Aku ingin tahu apakah dia kehilangan kelerengnya. Setelah melihat Yana benar-benar memukul Geralt di belakang kepalanya, Georgia dan yang lainnya langsung mulai gemetar ketakutan. Dengan cepat, semua orang dari keluarga Georgia juga para tamu dengan cepat berlari dan berdiri di belakang Yana. Apakah kamu benar-benar masih berpura-pura di depanku? Geralt, tanya Yana. Berpura-pura, apa kita bahkan saling mengenal? Jawab Geralt dengan pasrah. Dia benar-benar tidak tahu siapa dia. Haha, jadi itulah yang akan terjadi. Mungkin penyegaran kecil ini akan membantu. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda belajar di sekolah dasar ketiga di Serene County sebagai seorang anak? Ejek Yana, itu aku. Meskipun aku penasaran kenapa kamu tahu itu. Jawab Geralt dengan anggukan. Hah, dan apakah Anda belajar di kelas 2 di kelas 3? Tambah Yana, aku memang, kata Geralt, merasakan ada yang tidak beres. Lagi pula, semua yang baru saja dia katakan adalah benar. Selama 6 tahun di sekolah dasar itu, Geralt selalu berada di kelas 2. Sebenarnya, siapa wanita ini? Mengapa dia tahu di kelas mana aku belajar? Aha, lihat. Nenek, apa yang saya katakan? Itu benar-benar dia, teriak Yana kegirangan. Setelah menyaksikan adegan itu dimainkan dengan matanya sendiri, kelembutan Georgia berubah menjadi permusuhan secepat membalik halaman. Saat wanita tua itu terus mendidih dengan jijik, Geralt menatap Yana dengan curiga saat dia bertanya. Sekali lagi, aku harus bertanya, siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Saya Yana Sute. Tentu saja. Saya dipindahkan ke sekolah menyedihkan Anda ketika saya berada di kelas 3 dan akhirnya menjadi pengawas kelas Anda. Saya masih ingat betapa miskinnya Anda. Bahkan sampai hari ini. Jika Anda masih membutuhkan penyegaran, saya yakin Anda belum melupakan kejadian di mana seorang anak laki-laki mencuri sesuatu dari saya dan menyalahkan Anda. Akibatnya, saya menuangkan air ke seluruh wajah Anda dan saya bahkan mengatakan kepada ayah saya untuk mengirim orang untuk menghentikan Anda pergi. Kamu sangat takut saat itu sehingga kamu bahkan tidak berani pergi ke sekolah selama beberapa hari setelah itu. Jawab Yana dengan nada menghina. Yana Sute. Geralt berpikir pada dirinya sendiri ketika ingatannya perlahan kembali kepadanya. Seperti yang dia katakan, Yana telah dipindahkan ke kelasnya secara tiba-tiba ketika dia berada di kelas 3. Saat itu, semua orang takut padanya karena dia bukan hanya pemantau kelas, tetapi dia juga mengenakan pakaian terbaik di antara teman-teman sekelasnya. Dengan begitu banyak kekuatan, dia sama sekali tidak menghargai Geralt sama sekali. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan kesan yang agak dalam padanya untuk waktu yang lama karena insiden tertentu yang melibatkan salah satu teman sekelas mereka mencuri penghapusnya. Penghapusnya sendiri sangat indah setidaknya untuk seorang anak kecil dan orang yang mencurinya menyalahkan Geralt. Karena itu, Yana mudah menjadi cemas dan tanpa terlalu memikirkannya akhirnya menyiram wajah Geralt dengan air. Meskipun terdengar tidak berbahaya di permukaan, Yana tidak menyebutkan bahwa insiden itu terjadi selama musim dingin. Dengan pemikiran itu, airnya benar-benar panas ketika memercik ke wajah Geralt. Di satu sisi, bisa dikatakan bahwa dia hampir saja menghancurkan wajahnya untuk selamanya. Bagaimanapun, meskipun benar bahwa Geralt tidak pergi ke sekolah selama beberapa hari setelah itu bukan karena takut. Sebaliknya, itu karena Geralt harus membiarkan wajahnya sembuh setelah mendapatkan obat dari klinik. Pada saat itu, dia ingat benar-benar sangat membencinya. Either dia pindah ke sekolah lain ketika mereka berada di kelas 5. Dengan Yana keluar dari gambar, Geralt perlahan melupakannya. Tetap saja, betapa kecilnya dunia ini. Kenapa aku terus menabrak teman sekelas? Untuk berpikir bahwa saya benar-benar bertemu teman sekelas dari hari-hari utama saya. Geralt berpikir dalam hati dengan senyum pahit di wajahnya. Jadi itu kamu. Aku mengingatmu sekarang. Jawab Geralt dengan sedikit anggukan. Akhirnya aku mengingatmu sekarang. Geralt,
Apakah kamu serius masih mencoba bermain bodoh di depanku? Saya harus mengatakan bahwa saya cukup terkesan dengan betapa hebatnya kemampuan akting Anda setelah tidak bertemu Anda begitu lama. Tetap saja. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Crawford, kata Yana saat matanya berubah tegas. Apa? Meniru Mer? Crawford tidak diragukan lagi terkejut dengan klaim Yana. Semua orang menoleh untuk melihatnya dengan tak percaya. Jangan percaya pada tindakannya. Semuanya. Saya, misalnya, tahu pasti bahwa ini bukan Tuan Crawford yang asli. Namanya Gerald dan dia berasal dari beberapa desa di Serene County. Dia juga pecundang yang sangat miskin ketika dia masih muda. Jika Anda membutuhkan bukti, saya akan meminta seseorang untuk menemukan fotonya di masa lalu. Sekarang juga. Kalian semua pasti akan percaya padaku setelah itu. Foto yang dia maksud adalah foto grup yang diambil saat mereka masih sekolah bersama. Yana memiliki kebiasaan menyimpan foto dirinya. Dan tidak lama kemudian salah satu anak buahnya membawakan foto itu. Memperlihatkannya kepada semua orang. Mereka semua melihat bahwa foto itu benar-benar menunjukkan Gerald muda di dalamnya. Jadi dia benar-benar teman sekelas Nona Sute di sekolah dasar. Terlebih lagi, dia mengenakan pakaian lusuh saat itu. Saat semua orang tetap terkejut sesaat, Georgia tertawa keras sebelum berkata, "Ya ampun, Serenity. Ini di luar dugaan saya bahwa Anda benar-benar akan membungkuk begitu rendah. Kamu begitu penuh energi saat itu. Aku sangat sadar kamu sedih karena Mila hilang. Terlebih lagi, Tuan Crawford yang asli mungkin bahkan tidak peduli lagi dengan salah satu keluarga Smith. Sementara saya mengerti bahwa Anda sangat ingin mendapatkan rasa hormat di bidang bisnis lagi karena Anda sangat tidak berdaya sekarang ada batas seberapa rendah Anda harus pergi. Anda tahu. Kita sudah setua ini, Serenity. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melakukan trik kotor seperti itu?" Mendengar itu, para tamu langsung mencemooh. Mereka yang awalnya mencoba bersulang dan mendekati Gavin dengan cepat mulai pergi dengan jijik. Senyum mereka langsung berubah menjadi kerutan. Meniru, membungkuk serendah ini, Georgia. Sebaiknya jaga mulutmu. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tetapi dia benar-benar Tuan Crawford yang asli, balas Serenity. Kamu masih keras kepala sekarang. Dengar, aku setuju kau mempekerjakan seseorang untuk menyamar sebagai Mer Crawford, hanya untuk mendapatkan sedikit rasa hormat. Namun, Anda setidaknya harus mempekerjakan seseorang yang setampan cucu menantu saya. Kenapa kamu harus mendapatkan seseorang yang terlihat seperti ini? Kata Georgia sambil tertawa keras. Nenek benar, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mempekerjakan pecundang yang buruk adalah ide yang bagus? Dia bahkan nyaris tidak mengeluarkan aura seseorang yang sekuat Tuan Crawford. Tetap saja. Mila ini, Mila itu. Yang pernah kalian bicarakan dengan Smith hanyalah Mila. Memikirkan bahwa Anda semua masih berharap Mer Crawford memberitahu Anda 2 kali bahkan setelah dia menghilang begitu lama. Apakah kalian semua berpikir bahwa Mila itu peri atau semacamnya? Tambah Yana. Ada nada cemburu dalam suaranya. Lagi pula, suaminya juga pernah melamar Mila. Aku tidak tahu apa yang merasukimu. Tapi sebaiknya kamu tidak membicarakan Mila seperti itu. Yana. Geram Gerald. Hah, Anda mungkin tidak ingin saya melakukannya. Tetapi saya tetap melakukannya. Baik yang tua maupun yang muda dari keluarga Smith tidak tahu malu. Untuk berpikir bahwa kalian semua akan berani menemukan pecundang yang malang untuk menyamar sebagai Tuan Crawford. Apakah kalian semua sangat ingin membuat kami jijik? Cemberut Yana saat dia berbalik untuk menatap Rita. Rita sendiri bangkit dengan marah dan membalas. Apa yang kamu sebut tidak tahu malu? Kaulah yang tidak tahu malu. Dengan itu, dia berjalan ke arah Yana dan mendorongnya sedikit karena terlalu sering melecehkan keluarganya. Tentu saja, Yana tidak pernah diperlakukan seperti ini. Dan wanita muda itu dengan cepat dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Mengangkat tangannya untuk menamparkan Rita. Gerald dengan cepat masuk dan meraih pergelangan tangan Yana sebelum melepaskannya. Kamu, beraninya kamu menyakitiku, raung Yana. Matanya melebar begitu lebar sehingga tampak seperti akan keluar kapan saja. Betapa beraninya kamu. Gerald, kamu pikir kamu ini siapa? Anda hanya pecundang yang menyamar sebagai Tuan Crawford. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dia sekarang? Jika saya telah dipermalukan oleh orang yang kuat, saya pasti akan merasa terhormat. Namun, karena orang jahat sepertimu yang melakukannya, penghinaannya berlipat ganda. Yana berpikir dalam hati sambil terus marah. Tak seorang pun di sana mengira bahwa anak desa itu benar-benar berani memperlakukan Yana seperti itu. Membahayakanmu, aku hanya melindungi Rita. Juga, tidakkah kamu pikir kamu sudah melewati batas hari ini, Yana?
Apakah Anda tidak berencana meninggalkan beberapa kelonggaran untuk diri sendiri? Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun melakukan apapun kepada mereka yang berasal dari keluarga Smith selama saya berdiri di sini hari ini. Bicara kasar sekali lagi dan aku tidak akan ragu untuk menghajarmu. Geral menggeram. Hahaha, kamu masih berpura-pura. Apa lelucon? Anda sudah menyakiti saya namun Anda mengatakan Anda masih akan memukuli saya lebih jauh. Saya ingin melihat Anda mencoba. Sebelum kalimatnya bahkan bisa berakhir, suara tamparan keras bisa terdengar. Semua orang di sana tahu orang seperti apa ayah Yana. Dan justru karena itu, mereka semua sekarang benar-benar terpana. Terlihat seperti wanita gila. Yana berteriak. Kamu, berani. Anda pengemis sialan. Anda benar-benar berani menamparkan saya. Semuanya berakhir untukmu. Penjaga, masuk ke sini sekarang juga. Aku ingin kalian semua memukulinya sampai dia tidak lebih dari bubur. Jika terjadi sesuatu, pamanku akan mengurusnya. Setelah itu, sekelompok penjaga keamanan dengan cepat mengepung Geral, masing-masing memegang tongkat. Yana sendiri sekarang menangkuk pipinya yang terluka saat dia menatap tajam ke arah Geral. Sepertinya dia tidak akan bisa melepaskan semua kebenciannya sampai kedua kaki Geral patah hari ini. Sebelum penjaga manapun bisa bergerak, resepsionis yang telah duduk di dekat meja di pintu masuk selama ini tiba-tiba berteriak. Seorang tamu telah mengirim hadiah bergengsi untuk Lady Serenity dari keluarga Smith. Setelah mendengar itu, semua orang langsung terdiam. Sementara Yana dan yang lainnya hanya bertukar pandang dengan cemas. Georgia mendapati dirinya gemetar ketika mereka semua perlahan berbalik untuk melihat pintu masuk. Sedikit rasa ingin tahu tercermin di mata mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Hadiah bergengsi dari tamu. Dan itu untuk wanita tua dari keluarga Smith dari semua orang. Mengingat bagian bergengsi dari hadiah itu, jelas bahwa apapun yang dikirim oleh tamu itu pasti lebih besar daripada hadiah-hadiah sebelumnya yang diberikan oleh tamu-tamu lain ke Georgia. Lagi pula, memberi seseorang hadiah bergengsi jauh dari praktik umum. Meskipun sudah jelas bahwa hadiah itu sendiri pasti akan sangat berharga, hal yang lebih penting adalah agar seseorang dapat membagikan hadiah seperti itu. Mereka pasti harus memiliki status dan identitas yang luar biasa. Mereka semua sangat yakin tentang ini karena aturan pemberian hadiah sudah ada sejak zaman kuno. Pada dasarnya, jika seseorang hanya memberikan hadiah biasa, resepsionis hanya akan menandainya di entry. Jika hadiahnya besar, resepsionis kemudian harus berdiri sebelum mengucapkan terima kasih atas nama tuannya. Namun, jika hadiah bergengsi diberikan, resepsionis tidak hanya harus berdiri, tetapi mereka bahkan harus menyatakan kehadiran hadiah itu dengan keras. Bahkan jika hadiah prestisius akan dikirim tanpa orang yang memberi hadiah, resepsionis tetap diharapkan untuk mengikuti aturan dan menyatakan hadiah itu. Dengan pemikiran itu, orang-orang dari keluarga Sier terus melihat pintu masuk dengan takjub. Yana sendiri yang kemarahannya memuncak karena tamparan beberapa menit yang lalu mendapati amarahnya tertahan sejenak. Namun, dia dengan cepat melepaskannya, masih menangkup wajahnya. Dia lalu mencibir, sungguh tidak tahu malu. Tidak disangka kamu benar-benar mengirim hadiah untuk dirimu sendiri saat menghadiri pesta ulang tahun keluarga Sier. Jelas bahwa Anda adalah pengirimnya. Lagi pula, melakukan itu akan melarang nenekku untuk terus mengejekmu. Bukankah aku benar? Aku harus setuju dengan Yana tentang betapa tak tahu malunya dirimu, Serenity. Meskipun benar bahwa aku memperlakukanmu sebagai saingan di masa lalu, kemunafikanmu yang tak tertahankan membuatku malu untuk mengakuinya sekarang. Sudahkah Anda hidup begitu lama sehingga Anda sekarang dapat melakukan apa saja? Cemberut Georgia juga, saat para tamu menoleh untuk melihat keluarga Smith dengan mata yang mencerminkan penghinaan yang lebih besar dari sebelumnya. Yana mencibir, baiklah kalau begitu. Saya ingin melihat sendiri apa yang bisa disajikan oleh pecundang malang ini kepada Anda semua. Haha, mendengar itu, para penjaga hanya saling memandang sebelum menahan napas seperti orang lain. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa mereka semua gugup dan penasaran saat menunggu resepsionis mengumumkan apa hadiahnya. Hadiah pertama adalah set perhiasan kemakmuran tertinggi. Apa? Setelah mendengar itu, semua orang langsung tercengang. Lagi pula, seperti namanya, satu set perhiasan kemakmuran tertinggi hanya terdiri dari perhiasan dengan kualitas terbaik. Terlebih lagi, satu set perhiasan semacam itu harus berharga setidaknya $1.500.000. Selanjutnya, satu set pakaian tradisional yang cemerlang dan bersinar. Saat semua orang langsung merasakan rahang mereka jatuh, resepsionis menambahkan. Ketiga adalah sepotong gaharu dan kayu cendana yang berkelok-kelok. Persetan itu, seiring berjalannya daftar,
Setiap hadiah yang lewat membuat para tamu merasa semakin ketakutan. Akhirnya, resepsionis hanya memiliki satu hadiah terakhir untuk diumumkan. Dan untuk hadiah terakhir, sebuah villa mewah senilai 40 juta dolar. Apa? Pada titik ini, semua orang sudah berantakan. Semua bulu di tubuh mereka berdiri. Lagi pula, tidak ada hadiah yang telah dibacakan resepsionis yang harganya kurang dari 1.500.000 dolar. Seolah itu belum cukup luar biasa untuk berpikir bahwa hadiah terakhir adalah sebuah villa mewah yang bernilai sebanyak itu. Tidak mungkin tidak ada keributan setelah mendengar itu. Bahkan di tengah kekacauan, bagaimanapun, semua orang secara bersamaan mengkhawatirkan dua pertanyaan penting. Siapa yang mengirim hadiah itu? Dan apakah mereka bahkan nyata di tempat pertama? Lupakan keluarga Smith. Tak seorang pun di sini yang mampu memberikan hadiah mewah seperti itu. Bahkan jika keluarga Smith telah memberikan hadiah untuk diri mereka sendiri, termasuk villa, masih ada 18 hadiah. Bersama-sama, mereka mengumpulkan total setidaknya beberapa ratus juta dolar. Berapa banyak uang yang sebenarnya dimiliki keluarga Smith? Bahkan jika mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga martabat mereka, tidak mungkin mereka bisa membayar sejumlah besar uang untuk ini, kan? Meskipun Georgia sendiri sangat terkejut dengan pengumuman hadiah bergengsi, dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya sebelum melihat Serenity dengan senyum lebar dan berkata, "Apakah kamu sudah gila, Serenity? Ini bukan cara untuk menyombongkan diri." Mendengar itu, para tamu langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, senyum mereka segera menghilang saat semua orang mendengar dengungan akrab. Menatap ke langit, semua orang tercengang ketika mereka melihat 6 baris helikopter dengan 3 di setiap baris turun perlahan di depan mereka. Setelah mendarat, sekelompok orang dengan cepat turun dari helikopter. Di masing-masing tangan mereka, adalah 18 hadiah yang sebelumnya diumumkan resepsionis. Adapun hadiah paling mahal yaitu villa 40 juta dolar disajikan dalam bentuk kontrak. Bagaimana? Bagaimana semua ini mungkin? Gumam Georgia pada dirinya sendiri. Benar-benar terperangah. Kami sudah membawa hadiahnya, Mer. Crawford, ini daftar hadiahnya, kata salah satu pengawal setelah berjalan ke arah Gerald dan membungkuk hormat. Dan kenapa kau menunjukkan itu padaku? Anda harus menunjukkannya kepada nenek sebagai gantinya. Jawab Gerald sambil berbalik untuk melihat Serenity sambil tersenyum. Karena itu adalah hari ulang tahunmu kemarin dan aku tidak bisa hadir. Ini adalah hadiahku untukmu. Sementara itu, mata yang lain terbelalak kaget saat mereka bergiliran bergumam. Mer. Crawford, mereka semua telah mendengar para penjaga memanggil Gerald, Mer, Crawford, dan ini termasuk Yana. Sekarang merasa benar-benar terpana. Yana dan yang lainnya hampir tidak bisa mempercayainya saat mereka berbalik menghadap Gerald secara bersamaan. Ada, tidak mungkin itu dia. Ya, dia hanya pecundang yang malang dari sebuah county kecil di Maybury. Hadiah apapun dari daftar itu sudah menjadi barang mewah baginya. Aku menolak untuk percaya ini. Teriak Yana sambil cepat-cepat bergegas untuk memeriksa apakah barang-barang yang dipegang penjaga itu asli, terutama kontrak real villa mewah. Namun, setelah melihat semuanya, Yana mendapati dirinya menelan banyak kesulitan. Semua, ini adalah real deal. Tak satu pun dari mereka palsu. Georgia sendiri telah berlari pada titik ini untuk melihat apakah hadiah itu benar-benar nyata. Yang membuatnya kecewa, semuanya asli. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Serenity sendiri sekarang menatap Gerald dengan ekspresi yang sangat heran di wajahnya saat dia berkata, "Gerald, bagaimana kamu bisa membeli begitu banyak hadiah mahal dan berharga? Terimalah. Nenek, hadiah ini adalah salam dariku dan Mila." Jawab Gerald. Mendengar itu, Serenity langsung mulai menangis. Dari kedua Gerald menyebutkan bahwa hadiah itu adalah salam dari dia dan Mila. Serenity tahu bahwa Mila selalu ada di hati Gerald. Mila benar-benar tidak memilih orang yang salah. Bagaimanapun, bahkan setelah sekian lama, Gerald masih merindukan dan menunjukkan perhatian padanya. Dia benar-benar mencintai dengan sepenuh hatinya. Selama ini, Serenity telah menolak untuk merayakan ulang tahunnya sampai Mila ditemukan. Meskipun dia tahu betul bahwa kemungkinan untuk benar-benar menemukan Mila hampir nol. Sekarang dia telah mendengar kata-kata itu dari Gerald. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia akan dapat beristirahat dengan tenang. Bahkan jika dia meninggal sebelum Mila ditemukan. Bagaimanapun, bahkan jika cucunya memiliki kehidupan yang sulit, Serenity sekarang tahu bahwa ada seorang pria yang akan selalu mencintainya. Secara alami, tidak satu pun dari perasaan ini berasal dari menerima semua hadiah yang berharga dan bergengsi itu. Bagaimanapun, Serenity bukanlah wanita seperti itu.
Saat Serenity menangis, Georgia terus berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak hanya merasa sangat terhina, tetapi dia juga sangat menyinggung Mer. Crawford, sekarang setelah semua ini terjadi, tidak ada yang berani terus meragukan identitas asli Geralt. Tiba-tiba sadar kembali, Georgia langsung berlari ke Geralt sebelum memohon. Tolong, Tuan Crawford. Keluarga Sier belum cukup berwawasan untuk mengetahui siapa Anda. Dan itu sepenuhnya salah kami karena begitu bodoh. Tolong maafkan keluarga kami. Justin, kamu dan yang lainnya juga harus berlutut. Mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama setelah menyinggung Mer. Crawford, Justin langsung jatuh. Dengan cepat menarik gaun Yana untuk membuatnya berlutut juga. Namun, yang mengejutkan semua orang, Yana tiba-tiba mulai tertawa hampir gila. Kamu, Tuan Crawford, saya masih menolak untuk percaya itu. Karena kamu sudah mengakui bahwa kamu adalah Geralt yang sama dari sekolah dasar, kamu seharusnya tetap menjadi pecundang yang malang. Tidak mungkin Anda bisa menjadi Mer. Crawford dari Maybury, pria dengan kekayaan yang hampir tak ada habisnya. Jika Anda benar-benar dia, jelaskan bagaimana Anda sampai di tempat Anda saat ini. Sampai saat itu, aku tidak akan pernah percaya padamu. Teriak Yana. Ekspresi mengerikan di wajahnya. Geralt sendiri hanya menyesap anggur merah saat pengawalnya menyerahkan kain putih kepadanya. Setelah menyeka mulutnya, dia hanya berbalik untuk menatap wanita yang tak tertahankan itu sebelum berkata, "Tidak perlu bagi saya untuk repot-repot menjelaskan kehidupan yang luar biasa seperti itu kepada Anda." Yana telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mengandalkan latar belakang keluarganya, yang menyebabkan bagaimana dia bersikap merendahkan hari ini. Juga karena ketergantungan itulah dia tidak tahu betapa parahnya dia akan menderita. Sekarang dia telah berperilaku sangat buruk di hadapan Geralt. Geralt telah memastikan untuk mengucapkan kalimat sebelumnya dengan cara yang memperingatkannya bahwa dia bukan satu-satunya yang mampu dan kuat di dunia. Faktanya, ada banyak orang lain yang memiliki kekuatan lebih dari dia. Georgia dan anggota keluarga Sier lainnya sendiri sekarang sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, pesta ulang tahun telah lama kehilangan maknanya dan setelah beberapa saat, Geralt dan keluarga Smith meninggalkan villa mereka. Meskipun kejadian itu tidak berlangsung lama, Serenity merasa seperti baru saja mengalami roller coaster emosi. Secara harfiah juga, pada saat keluarga Smith melangkah keluar dari villa Georgia, wanita tua itu sudah bisa merasakan aliran darah dan detak jantungnya menjadi tidak stabil. Segalanya tidak menjadi lebih baik dan di tengah perjalanan pulang mereka, anggota tubuhnya tiba-tiba mati rasa. Merasa sangat pusing pada titik ini, Serenity tidak bisa lagi menahan sakit kepala yang telah dia alami selama beberapa waktu dan akhirnya pingsan. Setelah melihat itu, semua keluarga Smith menjadi sama-sama ketakutan. Geralt sendiri tidak dapat membantu karena dia bahkan tidak tahu bahwa semua ini sedang terjadi. Dia telah berpisah dengan keluarga Smith setelah keluar dari villa lebih awal karena dia ingin memeriksa kemajuan di Mountain Top Villa sebelum mengunjungi keluarga Smith di rumah mereka. Dia punya alasan untuk begitu tertarik memeriksa proses penggalian. Lagi pula, dari apa yang telah diberitahukan kepadanya, penggalian bagian dalam gunung berlangsung cepat dan segalanya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Untuk semua yang dia tahu, Zircopsite sangat mungkin ditemukan pada hari berikutnya. Bagaimanapun juga, karena Geralt tidak ada di sini untuk menenangkan mereka, keluarga Smith menjadi panik sejenak. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka melihat ini terjadi pada Serenity dalam 2 tahun terakhir. Jadi mereka dengan cepat menenangkan diri lagi. Hal yang baik adalah bahwa rumah mereka tidak terlalu jauh sekarang. Hal buruknya adalah episode Serenity kali ini tampak jauh lebih serius daripada episode sebelumnya. Setelah sampai di rumah, keluarga Smith segera menghubungkan Serenity ke mesin yang memasok oksigen untuknya. Setelah itu, mereka menelepon dokter Jesmap dan memanggilnya untuk segera datang membantu Serenity. Jess sendiri adalah seorang dokter berusia 60 tahun di wilayah militer yang terkenal memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia telah kembali ke tanah airnya tahun ini, memilih untuk bekerja sebagai profesor di rumah sakit sebagai gantinya. Mengingat kemampuannya, ia akhirnya dengan cepat mendapatkan peran wakil presiden dari salah satu asosiasi medis juga. Setelah tiba di rumah keluarga Smith bersama 2 muridnya seorang pria dan seorang wanita ketiganya bertemu dengan Geralt yang datang untuk mengunjungi keluarga Smith setelah menerima semua pembaruan yang diperlukan tentang proses penggalian. Kedua belah pihak hanya saling mengangguk sebagai salam sebelum melanjutkan ke pintu depan bersama. Namun, saat mereka memasuki rumah, Geralt melihat bahwa Gavin dan yang lainnya semua panik. Setelah menanyakan tentang apa semua keributan itu,
Geralt akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata, Serenity menderita serangan penyakit kronis dalam perjalanan pulang tadi. Pada saat itulah Geralt menyadari bahwa trio yang masuk bersamanya adalah dokter yang dipanggil untuk memeriksanya. Apakah nenek ada di kamarnya? Aku tidak menyangka penyakitnya separah ini. Jadi aku akan menjenguknya dulu. Kata Geralt yang sudah tahu bahwa ada masalah dengan tubuh wanita tua itu sejak dia melihatnya kembali di Villa Georgia. Meskipun dia tidak mengungkapkan bahwa dia menyadarinya karena waktunya tidak tepat, Geralt yakin dia bisa mengobatinya. Sejujurnya, Geralt tidak memutuskan untuk datang jauh-jauh ke sini setelah mendapat kabar terbaru dari Mountain Top Villa hanya untuk mengobrol dengan keluarga Smith. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakitnya selama ini. Namun, sebelum salah satu keluarga Smith dapat menjawab pertanyaan Geralt, murid laki-laki Jess yang berdiri di belakang tuannya dan tampak berusia sekitar 30 tahun berteriak dengan dingin. Tunggu. Betapa kurang ajarnya Anda. Tidak bisakah kamu melihat bahwa tuanku ada di sini? Apakah Anda mencoba membodohi diri sendiri atau sesuatu? Mendengar itu, murid Jess yang lain tersenyum halus pada Geralt sebelum berkata, tidak perlu bersikap seperti ini, senior. Dari apa yang dia katakan, saya berasumsi bahwa dia datang untuk merawat pasien juga. Apakah deduksi saya benar? Geralt hanya membalas senyumannya. Meskipun dia terlalu khawatir tentang penyakit neneknya untuk peduli dengan ejekan magang pria sebelumnya. Memilih untuk melihat Gavin sebagai gantinya. Dia kemudian bertanya, sudah berapa lama nenek sakit, Tuan Smith? Setelah mendengar pertanyaan Geralt, Gavin mulai menjelaskan apa yang dia ketahui tentang penyakit Serenity. Ternyata, penyakit itu sudah ada cukup lama sekarang. Dan wanita tua itu akan menderita dari waktu ke waktu. Keluarga Smith menemukan pola di mana setiap kali dia melakukan serangan, itu akan selalu diikuti oleh beberapa lagi dalam interval yang agak konsisten. Setelah itu berhenti, tidak ada lagi serangan yang akan mengikuti sampai penyakit itu menyerang lagi. Sementara Smiths juga telah bertemu dengan orang lain untuk mencoba untuk mengobati penyakit. Tidak satu pun dari mereka telah mampu menghasilkan hasil yang substansial. Saat itulah mereka menemukan Dr. Map yang sangat terampil dan mulai meminta bantuannya. Setelah beberapa kunjungan, orang-orang dari keluarga Smith bahkan mengenal kedua murid Jess sedikit lebih baik. Pria itu yang berusia sekitar 30 tahun bernama Walbridge Loom. Adapun magang lainnya, dia adalah seorang wanita berusia 23 tahun bernama Brianna Ziegler. Bagaimanapun, meskipun benar bahwa Dr. Map telah melakukan beberapa kunjungan sebelum ini, dia belum dapat membedakan apa masalahnya dengan dia. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi melihat nenek dulu. Padahal kalian semua tidak perlu terlalu khawatir karena penyakitnya tidak terlalu parah, kata Geralt agak percaya diri. Setelah mendengar itu, ekspresi Walbridge langsung berubah sengit. Meskipun dia sudah memusuhi sejak Brianna mengatakan bahwa Geralt juga bisa menjadi dokter. Apakah orang ini mencoba mencuri bisnis kita atau apa? Meskipun dia lebih muda dari saya, untuk berpikir bahwa dia mengatakan bahwa penyakitnya bukanlah sesuatu yang besar ketika bahkan tuannya tidak dapat mengidentifikasi penyakitnya. Saraf sialan orang ini. Sebaiknya kau tidak terlalu arogan. Anak muda, kata Walbridge dengan sedikit cemberut. Jelas ketidakpuasan dalam suaranya. Dia benar. Geralt, aku tidak bermaksud kasar. Tapi aku belum pernah mendengarmu belajar kedokteran sebelumnya. Tambah Helen yang sama sekali tidak berniat meremehkannya. Namun, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa bukanlah urusan sepele. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Geralt adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Sastra. Bahkan jika dia adalah ahli waris yang kaya, itu tidak secara otomatis berarti bahwa dia juga ahli dalam semua keterampilan lainnya. Sementara orang-orang dari keluarga Smith bersedia untuk percaya pada kata-kata Geralt, risiko yang terlibat terlalu tinggi bagi mereka untuk tenang. Merasa bahwa keraguan mereka masuk akal dan mereka benar-benar tidak bermaksud apa-apa, Geralt hanya menggelengkan kepalanya dengan tawa yang sedikit pahit. Sejujurnya, dia sudah menguasai 3 agama dan 9 aliran pemikiran. Dengan mengingat hal itu, apa keahlian medis baginya? Secara alami, Geralt tahu lebih baik daripada menyalahkan Mrs. Smith dan yang lainnya. Lagi pula, mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi padanya dalam 2 tahun terakhir. Bagi orang biasa, lompatan kemampuan seperti itu pasti akan terdengar tidak logis. Bagaimanapun, mereka menyimpan obrolan untuk nanti dan mulai berjalan menuju ruangan tempat Serenity berada. Saat memasuki kamar sakit, Rita yang selama ini berada di sisi neneknya langsung menoleh untuk melihat siapa yang masuk. Menyadari bahwa Geralt juga hadir, Rita tersenyum padanya sebelum berkata, "Jadi, kamu juga di sini, Geralt."
Bagaimanapun, nenekku sudah bangun. Dokter Map. Mendengar itu, Serenity yang masih terbaring di tempat tidur memanggil dengan suara lemah. Dokter Map, Dokter Lum, Dokter Ziegler, dan Geralt. Saya senang kalian semua ada di sini. Mulai, langsung berbisnis. Saya sudah sakit selama 2 tahun sekarang, Dokter Map, meskipun hanya menyerang sesekali. Setiap kali itu terjadi, itu menjadi lebih dan lebih serius. Meskipun saya mengatakan, sesekali, itu terjadi lebih sering daripada sebelumnya. Jelas bahwa dia tidak berharap Geralt ingin menyembuhkan penyakitnya juga. Itulah sebabnya dia hanya menatap Jess saat dia menjelaskan kondisinya baru-baru ini kepadanya. Setiap serangan biasanya berlangsung kurang dari 1 jam. Sementara saya bangun setelah itu. Setelah beberapa saat, serangan biasanya kembali 4 hingga 5 kali sebelum akhirnya berhenti. Saya akan terus terang dan mengatakan bahwa saya tidak tahan lagi. Menambahkan Serenity sambil menghela nafas. Tidak perlu terlalu gugup, Nyonya Smith. Tuanku telah meneliti penyakitmu selama ini. Meskipun itu benar-benar penyakit yang aneh, Master akhirnya berhasil mendapatkan beberapa hasil dari upaya penyelidikannya. Kami akan meminta Anda melihatnya sekarang. Saya meyakinkan Anda bahwa temuan guru jauh lebih baik dibandingkan dengan omong kosong beberapa orang yang tidak memiliki kesadaran diri mampu menyemburkan. Jawab Wallbridge sambil tersenyum sambil mengintip Geralt. Haha, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan sesuatu yang salah dengan saya jika Anda melakukan pemeriksaan saya sekarang. Saya sudah menemui beberapa dokter lain, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat mendiagnosis ada yang salah dengan saya, sampai sakit kepala saya menyerang. Kata Serenity sambil tersenyum pasrah. Ah, saya melihat. Benar. Benar, jawab Wallbridge sedikit canggung saat dia mundur selangkah. Bagaimanapun, jika Anda sudah benar-benar menemukan solusi untuk penyakit saya, bisakah Anda segera mengobatinya? Dokter. Maaf, aku benar-benar tidak ingin terlalu menderita lagi. Pinta wanita tua itu. Jess sendiri hanya diam. Geralt, di sisi lain, hanya melihat jam dinding di kamar sebelum berkata, tidak perlu tidak sabar, Nenek. Mari kita tunggu 1 jam dan 5 menit untuk berlalu. Seranganmu akan terpicu saat itu dan aku yakin dokter Map hanya akan bisa menyembuhkanmu saat kamu menderita sakit kepala. Oh, saya tidak berpikir saya telah menyebutkan kapan serangan berikutnya akan terjadi. Bukan. Bagaimana kamu membuat tebakan yang akurat? Geralt, tanya Serenity. Sedikit terkejut. Saya pikir sebanyak itu. Lagi pula, sekarang hanya 1 jam sebelum tengah hari. Karena akan ada kenaikan suhu. Kelebihan panas dalam tubuh akan menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah dan sistem pernapasan Anda. Yang keduanya berkontribusi menyebabkan migrain. Jawab Geralt sambil tersenyum. Mendengar itu, wanita tua itu tersenyum sebelum mengangguk setuju pada Geralt saat dia berkata, aku tidak menyangka kamu tahu hal seperti itu, Geralt. Setelah melihat itu, Wallbridge yang telah berdiri di samping hanya mencibir, merasa sedikit kesal. Namun, Jess menoleh untuk melihat Geralt dengan heran sambil berpikir, petik 1 titik titik titik. Mungkinkah pemuda ini benar-benar mahir dalam pengobatan? Seperti yang dikatakan Geralt, Serenity yang telah berbicara dan tertawa riang sebelum ini tiba-tiba menggambarkan ekspresi yang sangat sedih di wajahnya sekitar tengah hari. Beberapa detik setelah itu, dia mulai memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Tetesan besar keringat mengalir deras di dahinya. Tolong tahan dengan rasa sakit untuk saat ini, Nyonya Smith. Aku akan melakukan terapi akupuntur padamu sekarang juga, kata Jess sambil mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Setelah itu, dia mengambil tas jarum dari peralatan medisnya sebelum mengeluarkan beberapa jarum perak. Dengan sangat presisi, dia kemudian menusukkan jarum ke beberapa titik akupuntur di tubuhnya, diikuti dengan titik di kepala dan bahunya. Melihat itu, Geralt sedikit tercengang. Jadi itu sebabnya dia memiliki begitu banyak reputasi di wilayah militer. Dia benar-benar cakap. Haha, saat Jess melanjutkan melakukan akupuntur, dia bertanya, omong-omong, Tuan, apakah Anda mengetahui jenis terapi akupuntur apa yang saya gunakan? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya padanya? Tuan, bagaimana dia bisa tahu? Kata Wallbridge dengan dingin. Sekarang. Geralt secara akurat memprediksi kapan serangan berikutnya akan terjadi. Dengan mengingat hal itu menunjukkan bahwa Geralt adalah pria yang cukup berwawasan luas. Jawab Brianna sambil tersenyum tipis pada Geralt. Apa yang tidak perlu diketahui? Itu hanya terapi akupuntur yang mematikan. Kata Geralt sambil menatap dokter itu sambil tersenyum. Meskipun Jess sedikit terkejut mendengar bahwa Geralt mengetahui tekniknya, fakta bahwa Geralt menggunakan kata hanya
membuatnya merasa sedikit lebih marah daripada terkejut. Memasang ekspresi angkuh, Jess lalu berkata, tidak buruk. Tampaknya Anda benar-benar berwawasan sampai tingkat tertentu. Bagaimanapun, setelah Jess selesai dengan terapinya, rasa sakit Serenity tampaknya telah sedikit berkurang. Dilihat dari ekspresinya. Haha, guru tidak disebut sebagai dokter paling terampil dari wilayah militer tanpa alasan. Setelah meneliti penyakitnya begitu lama, hasilnya akhirnya ada di sini, kata Walbridge sambil menghela napas lega. Melihat bahwa Serenity sekarang terlihat jauh lebih baik, dia berbalik untuk menatap Geralt dengan puas. Kau menyanjungku, jawab Jess dengan senyum tenang. Namun, saat dia mengatakan itu, Serenity tiba-tiba mulai gemetar. Hanya dalam hitungan detik, ekspresi awalnya yang tenang berubah menjadi raungan kesakitan saat dia mulai memegangi kepalanya lagi. Dia sekarang bisa dibilang menderita bahkan lebih dari sebelum perawatan Jess. Melihat itu, semua orang di ruangan itu menjadi tercengang, terutama Jess. Melihat jarum peraknya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini tidak seharusnya terjadi. Tidak mungkin. Setelah itu, dia bergegas menuju Serenity untuk memeriksa denyut nadinya. Wajahnya pucat pada saat ini. Dokter bisa merasakan denyut nadi wanita tua itu berdetak secara acak. Bahkan berhenti selama beberapa detik setiap kali sebelum dengan cepat hidup kembali. Itu sangat aneh. Untuk sedikitnya. Tolong, bantu dia, dokter. Maaf, teriak anggota keluarga Smith yang lain ketika mereka dengan cemas berlari ke arahnya begitu mereka melihat betapa seriusnya serangan ini dibandingkan dengan yang terakhir. Melihat kulit Serenity berubah dari pucat menjadi hijau keunguan. Kecemasan Gavin memuncak dan dia sekarang melompat dalam kecemasan dan frustrasi. Jess sendiri saat ini sedang kacau. Lagi pula, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa pada saat ini. Menyadari betapa seriusnya kondisi Serenity, Geralt berlari ke arahnya dan segera mencabut jarum perak dari tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil 6 jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur yang terletak di sekitar leher dan bahunya. Meskipun Geralt sudah tahu penyakit apa yang diderita wanita tua itu jauh sebelumnya, dia ingin melihat apakah Jess benar-benar pantas mendapatkan semua reputasi yang diberikan orang kepadanya. Jika dia benar-benar mampu menyembuhkan penyakit Serenity, maka dia tidak perlu turun tangan dan merebut pujian itu untuknya. Namun, sekarang setelah semua ini terjadi, Geralt tidak punya pilihan selain bergerak. Terapi akupuntur ilahi, kata Jess sambil rahangnya ternganga. Tidak buruk. Sepertinya kamu benar-benar berwawasan luas, kata Geralt, menggunakan kalimat yang sama yang digunakan Jess padanya sebelumnya. Setelah beberapa jarum lagi menusuk ke dalam dirinya, ekspresi Serenity segera kembali ke yang santai. Dengan migrain yang sekarang hilang, wajahnya perlahan kembali ke kemerahan awalnya. Ibu, bagaimana perasaanmu? Tanya Gavin. Kegembiraannya terlihat dari nada khawatirnya. Untuk berpikir bahwa Geralt memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun Gavin dan yang lainnya hanya tahu sedikit tentang kedokteran, semua orang yang telah menyaksikan keterampilan akupuntur Geralt dan dokter. Map sebelumnya cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa keterampilan Geralt jauh melebihi keterampilan dokter. Wanita tua itu memiliki senyum lemah di wajahnya saat napasnya berangsur-angsur kembali stabil. Saat kepala pelayan Serenity berlari ke arahnya untuk menyeka keringatnya, Jess dan Walbridge hanya bisa berdiri di sana, benar-benar terperangah. Itu sangat mengejutkan bagi Jess karena dia tidak menyangka Geralt benar-benar tahu bagaimana menggunakan terapi akupuntur ilahi. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan yang telah mati. Dan Jess bahkan berasumsi bahwa teknik itu telah hilang selamanya. Sekarang dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Wajar baginya untuk merasa benar-benar terpana. Walbridge sendiri segera mulai iri ketika dia berpikir, bukan hanya saya beberapa tahun lebih tua darinya. Tetapi saya juga mengunjungi master terkenal dan mempelajari seluk-beluk kedokteran sejak usia muda. Meskipun saya seorang profesional yang telah menerima pelatihan dan pendidikan standar, untuk berpikir bahwa saya sebenarnya tahu kurang dari Bestart ini. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Kecemburuannya hanya terus membubung ketika dia melihat betapa bahagianya Brianna tersenyum sambil menatap Geralt. Orang ini mungkin melakukan semua itu secara kebetulan, Tuan. Tidak mungkin orang seperti dia memiliki bakat atau kemampuan yang nyata. Ejek Walbridge. Helen sendiri menoleh untuk melihat Geralt sebelum bertanya. Di mana kamu mempelajari keterampilan medis itu? Geralt. Mendengar pertanyaannya, Jess mengangkat kepalanya untuk melihat Geralt juga. Ingin tahu apa yang akan dia jawab. Mari kita bicarakan ini nanti. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa penyakitnya bukanlah sesuatu yang terlalu serius. Saya akan meresepkan obat untuknya nanti.
Jadi pastikan seseorang membelikannya untuknya. Setelah dia mengkonsumsi obat selama sekitar 1 tahun, dia akan sembuh total. Jawab Geralt sambil tersenyum. Benarkah begitu? Ya Tuhan. Itu luar biasa. Teriak semua keluarga Smith dengan gembira. Tunggu sebentar, Tuan Crawford, kata Jess sambil berjalan ke arahnya. Setelah menyaksikan teknik terapi akupuntur ilahi di depan matanya sendiri, Jess sekarang mulai sangat menghormati Geralt. Ada apa? Dokter, maaf, tanya Geralt sambil menoleh ke arah dokter. Saya harap Anda akan memaafkan saya atas kecerobohan awal saya. Juga, jika saya boleh bertanya, dari siapa Anda belajar teknik terapi akupuntur ilahi? Bisakah Anda berkenalan dengan Tuan Sawyerwee? Tanya Jess. Aku tidak tahu siapa itu. Juga, tentang dari siapa aku mempelajarinya. Aku khawatir aku tidak bisa berbagi informasi itu denganmu. Jawab Geralt agak santai. Karena identitas Finley sangat misterius, Geralt tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Saya melihat. Nah, jika Anda belum mengetahuinya, teknik itu adalah salah satu bentuk terapi akupuntur yang telah punah bertahun-tahun yang lalu. Tuan Wei hanya bisa mempelajari 3 keterampilan teknik itu secara kebetulan. Namun, karena itu, ia mampu menjadi legenda di wilayah militer. Meskipun saya pikir dia adalah satu-satunya yang tersisa yang tahu bagaimana menggunakan teknik ini, Anda tampaknya bahkan lebih mahir dalam teknik terapi akupuntur ilahi daripada dia, terlepas dari kenyataan bahwa Anda masih sangat muda. Sejujurnya, saya menemukan semua ini agak sulit untuk dipercaya. Jelas Jess. Ketidakpercayaannya terlihat dari nada suaranya. Jadi maksudmu orang lain juga tahu tentang teknik ini? Tanya Geralt, sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dia pelajari. Teknik terapi akupuntur ilahi adalah salah satu hal yang telah diajarkan Finley kepadanya. Dan menurut Finley pada saat itu, teknik itu telah mati berabad-abad yang lalu di tempat lain. Begitu Geralt mempelajari seluk-beluk teknik ini, hanya Geralt dan Finley yang mampu menggunakannya. Bahkan Yoshua tidak diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Geralt punya alasan untuk mempercayai kata-kata Finley. Lagi pula, lelaki tua itu selalu membuat pernyataan yang akurat. Dan dia pasti tidak akan bercanda atau berbohong kepada Geralt tentang teknik yang sebagian besar sudah punah. Finley tidak punya alasan untuk membuat dirinya tampak superior di depan Geralt. Dia bukan orang seperti itu. Dengan mengatakan itu, apakah mungkin ada orang lain yang mengetahui teknik ini? Jadi, yang saya dengar adalah bahwa Tuan Wei juga mengetahui teknik ini. Apakah Anda yakin tentang itu? Tanya Geralt sedikit ragu. Saya, 3 keterampilan pertamanya dalam akupuntur mirip dengan Anda. Berbicara tentang dia, meskipun Wei sudah tua, dia benar-benar beruntung telah bertemu dengan orang yang telah mengajarinya keterampilan. Dari apa yang saya diberitahu, orang yang bersangkutan membutuhkan bantuan pada saat itu, dan Wei membantunya. Sebagai ucapan terima kasih, orang itu kemudian mengajari Tuan Wei 3 bab pertama teknik akupuntur. Begitu Geralt mempelajari seluk-beluk teknik ini, hanya Geralt dan Finley yang mampu menggunakannya. Bahkan Yoshua tidak diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Geralt punya alasan untuk mempercayai kata-kata Finley. Lagi pula, lelaki tua itu selalu membuat pernyataan yang akurat. Dan dia pasti tidak akan bercanda atau berbohong kepada Geralt tentang teknik yang sebagian besar sudah punah. Finley tidak punya alasan untuk membuat dirinya tampak superior di depan Geralt. Dia bukan orang seperti itu. Dengan mengatakan itu, apakah mungkin ada orang lain yang mengetahui teknik ini? Jadi, yang saya dengar adalah bahwa Tuan Wei juga mengetahui teknik ini. Apakah Anda yakin tentang itu? Tanya Geralt sedikit ragu. Saya, 3 keterampilan pertamanya dalam akupuntur mirip dengan Anda. Berbicara tentang dia, meskipun Wei sudah tua, dia benar-benar beruntung telah bertemu dengan orang yang telah mengajarinya keterampilan. Dari apa yang saya diberitahu, orang yang bersangkutan membutuhkan bantuan pada saat itu, dan Wei membantunya. Sebagai ucapan terima kasih, orang itu kemudian mengajari Tuan Wei 3 bab pertama teknik akupuntur. Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang memberinya 3 bab pertama? Apakah Anda tahu siapa orang itu? Tanya Geralt kaget. Saya juga belum pernah bertemu secara pribadi sebelumnya, Crawford. Saya hanya mendengarnya dari Wei. Bagaimanapun, menurut Wei, dia sudah cukup lama mengenal orang misterius itu. Orang itu sendiri telah datang ke wilayah militer beberapa waktu yang lalu. Dan dia tampaknya meminta bantuan Tuan Wei untuk menempatkan suatu benda di suatu tempat. Untuk menunjukkan penghargaannya, dia menawarkan untuk mengajari Tuan Wei 3 bab pertama dari teknik terapi akupuntur ilahi. Bahkan jika pria misterius itu tidak memilih itu sebagai tanda penghargaannya,
saya yakin Tuan Wei akan tetap membantunya. Lagi pula, pria misterius itu jelas jauh lebih kuat daripada Tuan Wei sehingga dia sangat menghormatinya. Siapapun orangnya, dia pasti bukan orang muda. Itu sudah pasti. Terlepas dari itu, tidak peduli berapa banyak saya memeras otak saya tidak dapat mengetahui siapa yang akan sangat dihormati oleh Tuan Wei sampai pada titik kekaguman. Jelas Jess. Setelah mendengar semua itu, Geralt merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia punya firasat yang cukup bagus siapa orang misterius itu. Mungkinkah orang misterius itu adalah Finley? Lagi pula, dia satu-satunya orang di dunia yang masih tahu teknik itu. Kapan semua ini terjadi? Aku butuh perkiraan kasar. Itu sekitar 8 bulan yang lalu. Meskipun intervalnya tidak terlalu lama, keterampilan medis Tuan Wei hampir sempurna sejak saat itu. Tentu saja, Anda jauh lebih luar biasa daripada dia. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Jawab Jess sambil menghela nafas. 8 bulan lalu, apakah itu benar-benar Finley? Kalau begitu, setelah mengajari Geralt sejumlah besar keterampilan selama setengah tahun, Finley telah menerima semacam kenang-kenangan sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Sejak itu, sudah sekitar 1,5 tahun sejak Geralt terakhir menghubungi lelaki tua itu. Tidak peduli seberapa banyak Geralt mencoba menanyakan tentang Finley setelah dia mendapat masalah dia sama sekali tidak berhasil. Hampir seolah-olah Finley baru saja menghilang ke udara tipis. Meski begitu, ada satu hal yang Geralt yakini. Itu karena Finley sangat kuat. Sial. Dia jelas jauh lebih kuat daripada kakek dan Christopher. Saat itu, saya bahkan tidak bisa menyaingi Finley. Bahkan pada kekuatan puncak saya saat itu. Haruskah aku bisa bertemu dengannya lagi? Bagaimanapun, aku pasti tidak akan terlalu pasif lagi. Omong-omong, jika tidak terlalu merepotkan, bisakah kamu memperkenalkan Tuan Wei kepadaku? Tanya Geralt, apapun masalahnya. Geralt setidaknya ingin memastikan sendiri apakah orang misterius itu benar-benar Finley atau bukan. Meskipun dia sudah tahu bahwa firasatnya kemungkinan besar benar. Bukan masalah. Sebenarnya, saya pikir Tuan Wei juga akan senang bertemu dengan Anda. Omong-omong, karena Anda memiliki keahlian dalam kedokteran dan saya memperkenalkan Tuan Wei kepada Anda, saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu saya dengan sesuatu. Lihat. Saya telah ditugaskan untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 100 orang, anak-anak. Dan sejujurnya, saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengatasi masalah ini. Namun, jangan khawatir. Untuk menyembuhkan mereka seharusnya tidak sesulit menyembuhkan penyakit Madam Smith. Saya harus menekankan bahwa ini lebih untuk anak-anak daripada untuk menguntungkan saya. Dan jika saya harus, saya bersedia berlutut di depan Anda. Kata Jess sambil langsung mulai berlutut. Namun, dia segera dihentikan oleh Geralt. Tahan, lebih dari 100 anak. Bahkan apa yang sedang terjadi? Tanya Geralt, merasa bingung. Pada saat itu, Helen tiba-tiba berkata, mungkinkah Anda berbicara tentang flu aneh yang tiba-tiba muncul entah dari mana 2 hari yang lalu? Dari apa yang saya dengar, lebih dari 100 anak saat ini dalam bahaya kehilangan nyawa. Dan belum ada yang bisa mendiagnosis penyakit mereka. Itu dia, jawab Jess cepat. Apa sebenarnya gejalanya? Tanya Geralt. Sementara Geralt jelas tidak menyebut dirinya sebagai pahlawan atau bahkan orang yang baik. Dia tidak setuju untuk membantu hanya karena Jess memperkenalkan Mer Wei kepadanya. Tidak. Itu karena dia sekarang tahu bahwa lebih dari 100 anak saat ini menderita flu yang tidak diketahui. Lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa hidup mereka bisa sangat terancam. Geralt sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak mencoba untuk membantu menyelamatkan mereka. Setelah itu, Jess mulai menjelaskan gejalanya. Pada saat dia selesai, Geralt bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa ini? Gejala-gejala ini, itu jelas bukan gejala sejenis flu. Ini adalah gejala persis yang saya hadapi ketika saya menderita efek dari Soul Eater. Gejala yang menyebabkan sebagian darah dan oksigen saya dilahap. Daripada penyakit. Itu adalah teknik yang jahat. Soul Eater adalah teknik jahat yang dia pelajari dari ingatan yang telah ditanamkan ke dalam dirinya. Dia tahu itu cukup baik karena dia telah dipaksa untuk menggunakannya beberapa waktu lalu untuk melarikan diri. Tidak ada alternatif lain yang lebih baik pada saat itu. Tetap saja, mengapa ada begitu banyak anak yang menderita efek Soul Eater tiba-tiba? Bisakah orang lain di luar sana tahu tentang tekniknya? Geralt berpikir dalam hati, bingung. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dia seharusnya pergi ke anak-anak terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka benar-benar menderita efek dari Soul Eater. Tidak ada waktu untuk kalah.
Aku akan pergi bersamamu, kata Geralt cepat. Menyenangkan sekali mendengarnya. Crawford, Anda tahu. Dekan dan beberapa orang lainnya sedang mengadakan pertemuan penelitian saat ini. Mari kita ke sana dulu untuk melihat apakah mereka menemukan gejala baru. Setelah kita selesai melakukannya, aku akan membawamu ke ruang isolasi. Jawab Jess. Tak lama kemudian, Geralt tiba di rumah sakit bersama Jess dan dua muridnya. Saat memasuki lobi rumah sakit, beberapa orang tua sudah terlihat menangis di sana. Tentu saja, setiap orang tua akan menangis jika kejadian seperti itu menimpa anak mereka. Berjalan melewati mereka, keempat orang itu kemudian dengan cepat berjalan ke ruang konferensi. Karena Jess sudah memiliki status yang cukup bergengsi, bahkan tidak ada yang mempertanyakan tentang orang-orang yang dibawanya ke dalam ruangan. Sebaliknya, mereka hanya memilih untuk berdiri dan menyapa dokter. Geralt sendiri dengan cepat duduk sebelum melihat apa yang ditampilkan di layar lebar di depan ruang konferensi. Dalam 3 hari terakhir, lebih dari 100 bayi telah dikirim kepada kami. Dan semuanya saat ini dalam bahaya kehilangan nyawa mereka. Menurut catatan di buku kasus, semua bayi mengalami muntah dan infeksi paru dengan derajat yang berbeda. Yang terakhir memiliki bahaya nyata menyebabkan kegagalan organ tubuh yang luas. Kami masih belum sepenuhnya memahami apa penyebab semua ini. Tetapi dari upaya penyelidikan rumah sakit, aman untuk berasumsi bahwa gejalanya disebabkan oleh invasi virus jenis baru. Hal selanjutnya yang ditampilkan adalah keadaan bayi-bayi yang sakit akibat virus tersebut. Setelah itu, wajah wanita jangkar yang cantik namun tampak khawatir ditampilkan di layar. Dan dia berbalik untuk melihat gedung rumah sakit yang tinggi di depannya sebelum berkata, rumah sakit telah membentuk tim penyelamat darurat yang terdiri dari beberapa ahli medis terkenal. Tanda seru, kami hanya bisa berharap bahwa mereka akan dapat menemukan pengobatan ajaib yang akan membantu menyelamatkan ratusan nyawa yang masih menderita sekarang. Kami harap Anda juga akan berdoa untuk kesembuhan penuh anak-anak. Hadirin yang terkasih. Setelah itu, Zainlowe Dekan Maybury First Hospital memberi isyarat agar layar dimatikan sebelum berkata, saya yakin Anda semua sangat menyadari betapa seriusnya kondisi yang kita hadapi saat ini. Jika kita gagal menyelamatkan anak-anak, maka kejadian ini pasti akan menjadi noda jelek dalam sejarah kedokteran. Dengan begitu banyak pemikir hebat yang hadir hari ini, kegagalan menyelamatkan bayi juga akan menyebabkan skandal kecelakaan medis besar-besaran. Pada saat itu, kredibilitas rumah sakit akan hampir tidak ada. Semua orang di sini hari ini adalah ahli di bidang ini. Banyak di antaranya berasal dari rumah sakit yang berafiliasi dan bahkan rumah sakit yang tidak terkait dengan kita. Saya harap Anda semua mengerti bahwa dalam menghadapi bahaya, Anda semua menanggung beban harapan dari pemerintah dan juga rakyat. Apapun, aku tidak akan menyemburkan omong kosong lagi. Mari kita mulai membahas bagaimana kita akan menyelamatkan nyawa semua anak-anak ini. Sampai hasil kultur bakteri keluar, kami bahkan tidak akan bisa menemukan solusi. Kita perlu menyesuaikan obat untuk kasus ini. Anda tahu, kita tidak bisa begitu saja meresepkan obat untuk penyakit itu secara acak ketika kita bahkan belum sepenuhnya yakin tentang apa itu. Kata seorang dokter parubaya berkacamata dengan nada getir. Banyak dokter yang hadir merasa sangat disayangkan bahwa mereka dipindahkan untuk melakukan tugas yang begitu mengerikan. Sementara mereka semua sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam menyembuhkan anak-anak pasti akan membawa keuntungan dan ketenaran bagi mereka. Bahkan memungkinkan mereka memperoleh kesempatan untuk menikmati publisitas, pujian, dan penghargaan besar-besaran dari rumah sakit masing-masing. Mereka juga tahu bahwa kegagalan akan membawa untuk menghancurkan kemungkinan prospek masa depan. Ada lebih dari 100 anak, dan hanya memikirkan tanggung jawab yang harus mereka tanggung jika mereka melakukan kesalahan membuat mereka merinding. Setelah memeriksa denyut nadi mereka, sepertinya mereka terkena infeksi paru-paru. Sementara kami sudah mencoba menggunakan segala macam obat antivirus. Tidak ada perbaikan yang terlihat, kata seorang praktisi pengobatan Tiongkok tua berikutnya. Keheningan terjadi di ruang konferensi untuk beberapa saat setelah itu. Semua orang tahu bahwa sekarang ada dua pilihan. Satu adalah pengobatan barat dan yang lainnya adalah pengobatan Tiongkok. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.